Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan merenungkan firman Tuhan untuk tanggal 1 hingga 7 Juni tahun 2025 dengan bacaan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 44 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 dengan tema mingguan Tuhan satu-satunya Allah. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan Allah yang memberi waktu dan kesempatan bagi kami lagi di saat ini untuk belajar firman-Mu Tuhan, membaca merenungkan firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Tuntunlah kami Tuhan dalam urapan Roh-Mu yang kudus, Tuhan beri hikmat dan pengertian, supaya ketika kami mendengar, kami boleh mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sekali lagi bacaan kita saat ini dalam Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 44, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk saudara-saudara. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang, dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Sekali lagi tema perenungan kita saat ini, Tuhan satu-satunya Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, setiap manusia memiliki ketakutan terhadap hal-hal tertentu. Tidak ada manusia yang tidak memiliki rasa takut, seberani apapun dia. Takut pada hal-hal tertentu juga sering disebut dengan fobia. Ada fobia terhadap ketinggian, ada fobia terhadap hewan-hewan tertentu, dan fobia-fobia lainnya. Namun jenis rasa takut ini biasanya dapat dilawan dengan tekad yang kuat untuk mengubah mental yang takut tersebut menjadi pemberani. Namun ada jenis ketakutan lain yang lebih besar, karena mengancam nyawa atau mungkin hancurnya satu komunitas maupun bangsa, karena mengalami satu ancaman yang datang dari luar. Misalnya karena berbagai sakit penyakit atau virus seperti beberapa waktu yang lalu ketika virus COVID-19 melanda kita. Atau juga ancaman dari musuh dalam situasi peperangan, dalam situasi penjajahan, maka muncullah sebuah rasa takut yang besar. Untuk mengatasi rasa takut ini,
Kebanyakan yang dibutuhkan adalah penolong yang dapat dipercaya, yang datang dari luar diri sendiri. Misalnya seorang anak yang dalam kesulitan, dalam ketakutan yang besar, akan merasa lega ketika orang tuanya datang menolong atau membantunya. Dan anak itu percaya kepada orang tuanya, sehingga tidak khawatirlah dia. Karena itu sering dikatakan seorang anak lebih mudah percaya pada orang tuanya daripada orang dewasa percaya kepada Bapa di sorga. Mengapa demikian? Karena seorang anak menatap wajah orang tuanya dan memegang tangan mereka ketika merasa takut. Sebaliknya orang dewasa mengarahkan pandangannya pada keadaan di sekitarnya dan lupa bahwa Tuhan bersamanya. Sehingga muncullah takut yang besar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, belajar dari bagian Alkitab kita di saat ini, ketika Israel masih hidup dalam pembuangan, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, Israel mengalami ketakutan dan imannya goncang. Mengapa demikian? Karena mereka memandang kesulitan dan masalah lebih besar daripada Allah mereka. Apalagi ketika disadari bahwa mereka seakan-akan tidak lagi mengenal Allah yang mereka sembah karena penyembahan berhala yang mereka praktekkan selama ini. Orang-orang Israel menyembah ilah-ilah lain selain Tuhan yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Dan itulah juga salah satu alasan sehingga mereka dihukum dan dibuang. Karena itu dalam situasi pembuangan, bangsa Israel seperti kehilangan pegangan dan terjebak dalam ketakutan yang besar. Karena itu melalui kitab Yesaya ini, Tuhan datang dengan firman-Nya, mau berkata kepada mereka, jangan takut, jangan gentar. Allah datang dengan tindakan dan kasih yang besar. Apa tindakan Allah? Dalam bacaan ini dapat kita lihat, pertama, ia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang menciptakan mereka, yang membentuk mereka sejak dari kandungan dan menjadikan mereka suatu bangsa. Artinya Allah tahu persis siapa mereka. Ia adalah Allah yang mengenal mereka. Itu sebabnya Allah menyapa bangsa Israel dengan nama nenek moyang mereka, yaitu Yakub, dan disapa dengan nama puitis Israel, yaitu Yesyurun. Allah mengadakan pembaruan kerohanian bagi orang-orang Israel dengan memberikan roh-Nya, ibarat air yang tercurah di tanah yang kering. Ia memberikan roh-Nya diam di antara umat-Nya, sehingga berkat-Nya turun atas mereka. Setiap generasi Israel akan kembali mengenali Allah mereka dan menyerukan puji-pujian baginya. Bangsa Israel akan kembali menyadari bahwa mereka adalah milik Tuhan. Saudaraku, jika kita bisa mengatakan bahwa kita ini adalah milik Tuhan, betapa senangnya. Seperti syair lagu dalam Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1, aku milikmu Yesus Tuhanku. Menjadi milik Tuhan berarti kita selalu berada di sisinya. Jika dalam kondisi tidak aman, kita tidak takut, karena Tuhan selalu sigap untuk meraih dan menggenggam kita di dalam tangannya. Kita dijaga dan dirawatnya karena kita adalah miliknya yang berharga. Israel yang disebut sebagai keturunan Yakub adalah umat yang telah dipilih oleh Tuhan. Dia membentuk mereka sejak dari kandungan. Dia sanggup mengadakan keajaiban dalam karyanya, juga memberkati mereka dalam roh-Nya dan masa depan yang baik. Umat Israel merasakan pemeliharaan Allah sudah terbukti sejak leluhur mereka, hingga dapat berkata, aku kepunyaan Tuhan. Menyandang nama Israel berarti menjadi umat milik Tuhan Allah semesta alam, yang menjadi raja dan penebus bagi mereka. Dan dialah satu-satunya Allah, penolong yang setia. Jika umat Israel sudah membuktikannya di antara bangsa-bangsa, siapakah yang kuasanya seperti Allah Israel? Tidak ada. Dialah satu-satunya Allah yang maha kuasa. Tidak ada Allah lain yang mampu menyamai kuasanya. Karena itu, meski musuh dan bahaya mengancam, Tuhan berfirman, janganlah gentar dan janganlah takut. Dialah gunung batu yang menyertai dan melindungi mereka selamanya.
Tuhan inilah yang juga menjadikan kita umat-Nya. Bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi kita pelaku gereja di masa kini. Dalam gelombang dan badai kehidupan, Dialah Allah yang berkuasa menaklukkan dahsyatnya ancaman. Dialah Allah yang meraih umat kepunyaannya, memberikan penghiburan dan pertolongan agar kita dapat melewati serta menghadapi tantangan hidup. Kita sungguh aman sebagai milik-Nya. Kita dipegang oleh tangannya hingga kita mampu melewati segala pergumulan dan persoalan. Berjalan dengan kuat dan tangguh tanpa menjadi gentar dan takut. Berbahagialah karena kita ini milik Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena kita adalah kepunyaan Tuhan, Sang Raja dan Penebus. Saudara-saudara, dewasa ini mungkin sebagian orang percaya tidak lagi menyadari bahwa ia adalah milik Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, sehingga yang terjadi ialah mencari pertolongan di luar Tuhan, mengandalkan kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini, sehingga yang terjadi ialah bukan teratasi rasa takutnya, melainkan semakin menjadi-jadi akan kekhawatiran dan kecemasannya. Ada banyak ilah-ilah modern, namun sesungguhnya hanya memberikan pertolongan yang semu adanya. Hanya Tuhan satu-satunya Allah, dan Dialah penolong kita. Maka sebagai manusia, benar adalah hal yang wajar ketika kita memiliki rasa takut. Namun di sisi lain, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap segala kesulitan dan masalah yang menghadang hidup kita. Tuhan setia pada janjinya. Ia lebih berkuasa daripada semua masalah hidup kita. Dia pasti akan menolong kita asal kita terus bersandar dan berharap kepadanya. Tuhan yang adalah Allah satu-satunya dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah, satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Tiada yang lain. Kepadamu kami berserah segenap kehidupan kami. Kami bersandar dan terus berpegang kepadamu. Kami merasa aman, merasa damai dan tentram. Dan karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi satu kekuatan bagi semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan, perenungan melalui channel YouTube Marturia Bukit Kasih ini. Boleh diberkati dan boleh menyaksikan firman Tuhan bagi semua orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, penolong yang setia. Maka terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan saat ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom, damai di hati.